Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 5 Juni 2022, yang bertepatan dengan tanggal 5 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Tazkiyatun Nafs, bagian yang pertama. Tazkiyah adalah masdar dari zakka yuzakki tazkiyan wa tazkiyatan. Artinya membersihkan atau menyucikan. Sedangkan nafas artinya jiwa. Tazkiyatun nafs Tazkiyatun nafas artinya membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat As-Sams ayat 7 sampai 10. Tazkiyatun nafs yaitu membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan tercela, dan berusaha untuk memperbaikinya dengan mengagungkan Allah dan berbuat amal-amal soleh. Adapun cara membersihkan jiwa diantaranya: 1. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab
min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. 2. Banyak mengingat mati dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ainama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,
kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendauguro dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Di dalam hadis disebutkan, an Nabi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazzat ya'nil mauta. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu mati. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1422, nomor 4258. An Nabi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazzat al-mauta. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu mati. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 7 halaman 259, nomor 2992. An Nabi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berziarah kuburlah kalian, karena hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 500, nomor 1569. An Nabi Hurairah taqala, zaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa uzina li fazurul kubura fa innaha tuzakkirul mauta. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah kubur ke kubur ibunya. Lalu beliau menangis, dan menyebabkan menangis pula orang-orang yang di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, aku minta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Dan aku minta izin kepadanya untuk menziarahi kubur ibuku, lalu diizinkan.
maka berziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 671, nomor 108. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengikuti mayit, yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2273, nomor 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, akan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Di dalam hadis disebutkan, An Qaisin qala sami'tu mustawridan akha bani Fihrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi fal yandur bima yarji'u. Rawahu Muslim. Dari Qais ia berkata, aku mendengar Mustaurid saudara Bani Fihr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. Yahya yakni perawi sambil menunjukkan jari telunjuknya. Maka lihatlah seberapa air yang menetes kembali. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2193, nomor 55. An Sahl bin Sa'din qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udzatin
masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 383, nomor 2422. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakka qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan sholat. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai 17 bersambung.